Tidak apa-apa, secara pencapaian gitu ya, secara standar saja, ma'isyah secara mencari penghasilan ya memang marketing adalah jualan. Tapi saya ingin sedikit menegaskan atau membahas tentang marketing itu bukan sekedar jualan. Jadi tahapannya adalah jualan, kita akan mendapatkan keuntungan, marketing, kita akan mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Jadi keuntungannya akan berkelanjutan, kemudian nanti berlipat, kemudian settle. Jadi kalau jualan itu mendapatkan pendapatan hari ini saja, sedangkan penjualan itu maaf kebalik, jualan itu mendapatkan keuntungan untuk hari ini saja atau besok atau lusa. Tapi kalau marketing itu membangun bisnis, jadi hari ini bisa rugi tapi kita pertahankan, kita tetap mengeluarkan biaya, kita tetap mengeluarkan pengeluaran untuk kerugian yang dialami hari ini demi sebuah membangun bisnis. Baiklah, ini ada slide PDF ya. Jadi kita lihat marketing bukan sekedar jualan, layarnya langsung ya tertayang di sana. Kita akan lihat definisi masing-masing apa, bedanya apa, ciri-cirinya apa. Oke. Tapi kita bahas dulu yang kemarin, atau saya singgung dulu yang kemarin. Ada formula tentang produsen, ada formula tentang konsumen, dan ada bisnis intifado. Nah, ini jualan tuh lebih ke bisnis intifado. Pokoknya saya jualan. Hari ini saya jualan, nanti sore saya harus dapat duit. Atau sore pulang saya harus bawa uang, keluarga diberi makan atau diberikan uang, kemudian besok jualan lagi, dan seterusnya. Ketika kita jualan hari ini, kita kadang-kadang tidak memperlihatkan posisi untuk besok, untuk lusa. Maksudnya gini, jadi gini, kalau kita misalnya jualan, tiba-tiba harus rugi, misalnya ada komplain yang saya sering lihat tuh misalnya di penjual duren. Penjual duren dengan marketing duren, seperti itu misalnya ya, istilahnya kayak gitu aja. Itu berbeda banget. Tukang durian itu kadang-kadang jualan ada yang jual duriannya tidak bagus. Ketika tidak bagus, dia tidak bisa, kalau yang jualan itu tidak menerima komplain. Salah sendiri Anda pilih seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita besoknya berprinsip tidak akan beli lagi gitu. Tapi kalau yang berbisnis, nah ini kan membangun bisnis jualan durian, pemasarannya beda. Ketika dikomplain tidak enak, dia menggantikan, oke, nggak enak ya Pak ya, ini ganti lah. Coba bayangkan, durian sagolondong gede 75.000 dikomplain tidak enak, kita ganti, atau pengusaha itu ganti gitu ya. Rugi 75.000, iya. Tapi apa dampaknya? Besok-besoknya saya, kita, Anda, antum akan hadir lagi, akan datang lagi. Di sana mah enak, di sana mah bagus, di sana mah berkualitas. Kalau nggak enak, kalau kita salah pilih, atau bahkan kita minta dipilihkan, kalau dia salah, diganti, dan seterusnya. Itulah marketing, itulah membangun bisnis. Mudah-mudahan ini masuk dulu ya, tentang jualan dan marketing, tentang dagang dan membangun bisnis gitu ya. Ada sebuah perusahaan jasa servis motor. Misalnya kita sebut saja Rizky Motor. Saya pernah menanyakan, ingin membeli aki ya, membeli aki. Wah, jangan ke Rizky Motor, akinya jelek, akinya palsu, akinya ini. Pada saat penjualan pertama itu, penjualan aki saat itu untung mungkin ya Rizky Motor itu. Tapi dampaknya apa? Yang memberitahu saya itu tukang-tukang atau tempat-tempat servis motor kecil-kecil ya. Jangan ke sana Pak, jangan ke sana Mas, jangan ke sana. Itu sebuah marketing blunder kalau marketing, sehingga itu jualan biasa gitu ya. Yang untung saat itu, tapi kemudian tidak ada orderan berikutnya, tidak ada pembelian berikutnya, tidak ada repeat order karena sudah salah. Oke, kita kembali ke layar. Perilaku konsumen, yang ini materi kemarin, memaklumi, mengkritisi, dan memberi saran. Ini sinergitas antara semua ya. Sedangkan perilaku penjual, melayani, memperbaiki, meningkatkan, dan tidak baperan. Saya lanjutkan ke tadi, marketing bukan jualan.
Ini tidak dalam konteks yang perusahaan besar ya, tidak konteks dalam perusahaan yang ada manajernya, ada direkturnya, ada GM-nya, general manajernya. Yang membedakan antara marketing dengan jualan dengan konteks marketing dan sales gitu ya, divisi sales dan divisi marketing. Sales itu katanya bagian dari marketing, ya bahkan sales itu bagian dari promosi saja gitu ya, penjualan promosi seperti itu. Ya, kita sedang bahas itu. Kita sedang membahas aplikasi ketika saat ini masa COVID, masa wabah, masa pandemi, kita sedang terserang wabah ketika kita harus diam di rumah dan seterusnya. Plus kita sedang bulan Ramadan nih. Nah, sedang bulan Ramadan. Ini jelas-jelas benar-benar dua kondisi yang disatukan, akan terlihat mana yang jualan dan mana yang marketing. Kita lanjut di halaman berikutnya. Marketing atau jualan ini contohnya orang serabutan. Jadi pada masa sekarang ini banyak yang berjualan, banyak orang-orang jualan, bukan pemain marketing. Artinya bukan berbisnis secara membangun bisnis. Wah, PHK men, saya sebut PHK men ya ke pertemuan yang lalu gitu ya. Orang yang ter-PHK, orang-orang yang kemudian kehilangan pekerjaannya, itu akhirnya bekerjanya serabutan. Dan itu sekarang banyak yang jualan kolak lah misalnya, sehingga penjualan kolak menjadi persaingannya makin tinggi dibandingkan tahun-tahun lalu. Yang paling banyak, mohon maaf untuk menengah ke bawah itu, saya lihat sepanjang jalan ada salah satu jalan di Kabupaten Cirebon itu di Sumber, namanya Jalan Dewi Sartika. Kalau pagi sekitar jam 9 terlihat, ketika sekali melihat tuh ada baju seragam orange gitu ya. Wah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini artinya apa? Semua pada turun ke jalan, tanda kutip, untuk menjadi tukang parkir. Tukang parkir, mohon maaf, juru parkir, adalah sebuah usaha yang memang intinya adalah tidak memerlukan basic yang tinggi secara pendidikan atau secara pengetahuan, sehingga turun sangat banyak. Sekali lihat ada 8 orang yang kiri kanan dalam jangka ini yang 200 meteran. Kebayang ya, mereka pembagian jatahnya sangat pendek seperti itu. Kemudian satu lagi juru parkir dan yang juga menengah ke bawah bisa langsung action lah. Tidak apa, kita akhirnya orang-orang pelit kayak saya, yang pelit dalam artian disiplin gitu ya, yang saya tidak mau bayar karena ini bayar kemana, uangnya kemana, akhirnya menjadi harus menjadi memberi, harus menjadi ngisi bayar parkir seperti itu. Bahkan ya intinya seperti itu. Kita harus menjadi makin terbuka, makin bersyukur dan memberi bagian kepada mereka, memberi pembagian pada mereka. Orang serabutan di masa COVID ini, saat Ramadan ini banyak gitu ya. Itu jualan, intinya jualan. Kemudian berikutnya adalah contoh-contohnya adalah orang, mohon maaf saya sebut sebuah etnis yang memang jago jualan, pakar hebat sekali jualannya. Orang Padang yang masih musiman, artinya jualannya musiman. Ini masih belum marketing, tapi memang dia sudah terbranding juga. Maksudnya gini, ketika bulan puasa dia ikut jualan, misalnya jualan yang paling umumnya, misalnya ikut jualan gamis ya, artinya jualan gamis lah gitu. Kemudian nanti masa akhir tahun dia ikut juga. Ya. Ikut jualan tahun baru misalnya yang agak lebih ke sana, misalnya ya pakaian juga, tapi nanti pada masa pendidikan, pergantian pendidikan tahun ajaran baru, dia jualan buku, jualan seragam seperti itu. Musimannya seperti itu terus. Nah, itu masih jualan saya bilang, tapi dia sudah memegang teguh sebuah aturan. Jadi sebenarnya marketing itu memegang teguh aturan supaya tahun yang akan datang kita tuh beli ke sana lagi, kita beli ke beliau lagi. Dan tambahan lagi adalah pasar malam ya, karnaval pasar malam, pindah seperti itu. Itu masih jualan gitu. Saya akan contohkan yang lebih jelas tentang beda jualan dan pemasaran ya dalam konteks membangun bisnis. Tadi sudah saya contohkan bahwa di Sinapel itu salah satu daerah di Kabupaten Cirebon, masuk Majalengka nggak ya? Sinapel itu, sudah Majalengka ya. Di sana ada jualan durian
Di sana kita tinggal pilih yang mana, tapi nanti diberi masukan oleh beliau. Masukan bahwa ini kurang matang Pak. Oh ya, saya setuju gitu ya. Ya sudah, minta dipilihkan. Kemudian kita pilihkan, beliau pilihkan, pedagang pilihkan, dan saya pilih, dan dia pilih, kemudian kita buka. Nah, di sini yang saya bilang tadi, marketing. Ketika enak, alhamdulillah kita makan. Ketika bagus kita makan. 3 kali bagus kita makan, berarti kan dalam benak kita sudah, wah bagus semua durian di sini gitu ya. Tapi kemudian durian yang keempat kita rame-rame ya, bukan bertiga berempat gitu. Artinya 4 buah durian itu harus berbanyak ria gitu ya, berlima atau berenam. Kemudian ketika yang keempatnya duriannya tidak bagus, dia tarik, oke lah, baik, ganti lagi. Dia sisihkan durian itu, mungkin tuh seolah-olah durian lapis kedua, durian lapis ketiga, barangkali ada konsumen yang masih bisa diterima dengan harga berbeda gitu ya. Nah, ketika harga yang tertinggi misalnya 80.000 seperti itu gagal, dia kembalikan, dia ganti dengan yang lain. Nah, itulah dia sedang menjaga value lah kalau dalam ininya, menjaga nilai bahwa, sehingga kesimpulan kami berenam misalnya gitu ya, berenam, wah di sini enaknya. Pertama 3 terbaik, 3 yang kita makan durian itu enak semua. Kemudian yang keempat ketika jelek ditukar seperti itu. Nah, dia tentang ini. Itulah fungsi. Berbeda dengan jualan durian di persimpangan. Saya ada contoh di Kabupaten Cirebon itu di pertemuan antara Jalan Dewi Sartika dengan Jalan Kejaksaan. Tidak boleh menyebut lokasi ya, tidak boleh menyebut nama, nanti tertuju. Sebagai contoh aja, mohon maaf tadi saya tidak pernah belanja durian di situ ya. Sebetulnya hanya cerita dari orang. Gini, ada sebuah tempat orang jualan durian. Misalnya di kota, di Perumnas, dulu ada jualan durian. Duriannya menumpuk, katakanlah ada 200 durian bertumpuk. Kemudian kita beli 1. Tapi karena sedang puasa kita tidak dibuka di situ. Pas kita buka di rumah, beduk puasa beduk maghrib kita makan dan seterusnya, selesai. Ternyata tidak enak. Misalnya ada yang busuk atau hambar atau secerbonnya asrep gitu ya, tawar gitu ya. Besoknya sore lagi kita ke sana, saya ke sana misalnya atau siapapun ke sana, komplain, Pak, durian kemarin tawar, durian kemarin asrep, durian kemarin busuk gitu ya, seperti itu. Terus dia bilang apa? Kalau Agim bilangnya gini, kamu beli durian 1 busuk, sudah marah-marah. Saya beli durian 1 truk 200 biji, itu busuk semua, tidak marah tuh. Jadi artinya apa? Itu berbagi duka lah gitu ya. Nah, kalau konsep di sini gini, ketika dia bilang itu, dia ya apa boleh buat, masalah sendiri dan seterusnya gitu ya. Nah, itu terjadi pada semua konsumen datang, duriannya nggak bagus. 9, 10, 11, sampai katakan misalnya sampai 100 orang. Kenapa sampai 100 orang ada pada beli situ? Karena pembelinya berganti-ganti dan tidak saling tahu kan. Perumnas itu sebuah area yang cukup besar kan di kota itu, sehingga tidak saling memberitahu dan memberitahu kejelekan seperti ini juga sangat tabu ya di kita, jarang sekali. Kecuali saudaranya sendiri. Jangan beli di situ, toh melidinya aja tuh kuning kono misalnya ya, seperti itu. Tapi kita nggak, sudahlah. Nah, sehingga apa setelah itu? Pedagang durian berhasil nggak? Sukses nggak? Sukses. Untuk satu, dia sukses menjual dalam 1 bulan, menjual duriannya sekian banyak, dan kemudian di bulan berikutnya dia tidak jualan lagi. Walaupun sebelumnya jualan. Kenapa dia tidak jualan? Karena hampir semua orang se-Cirebon gitulah, se-Perumnas tahu. Berarti dia tidak akan laku lagi penjualannya. Seperti itu. Dia pindah ke tempat lain, melakukan hal yang sama. Dia pindah lagi ke tempat lain, melakukan hal yang sama. Artinya, maksudnya dia beli durian KW3 lah gitu ya, seperti itu ya. Jelek banget gitu ya. Tapi dia menjual dengan harga yang standar. Sehingga dia untung di mana-mana. Tapi terbrandingkan dia jelek. Masalahnya, di kita itu lebih cepat memaafkan ya, daripada mendendam gitu ya. Ketika 8 bulan kemudian, 8 bulan ya, artinya tidak sampai bulan Ramadan lagi. Dia datang lagi ke sana, jualan lagi di sana. Kita sudah memaafkan lagi. Meureun ayeuna mah bagus duriannya. Jangan-jangan sekarang mah duriannya bagus. Kita beli lagi, kena lagi masalah begitu. Dan berputar seterusnya. Nah, sebetulnya bagi orang-orang tertentu mungkin yang jangan beli durian di situ, itulah dia mulai gugur. Penjual durian itu menjadi jelek value-nya, menjadi jelek
namanya dan sudah orang tidak mau beli lagi. Di situ dia sudah tidak bisa berjualan durian lagi seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Kemudian mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi saya agak merasa kurang ini. Kembali saya harus tayangkan juga tentang jargon atau posisi ini apa namanya Genpro. Kami dari Genpro selalu mendengungkan sebuah sinergitas antara konsumen dan produsen gitu ya, konsumen dan penjual dan seterusnya gitu ya. Jargon semboyan Genpro adalah kenali, beli, pasarkan gitu ya. Atau kalau kita misalnya di dalam tadi antara pedagang dan marketing ada beberapa hal yang harus diinikan. Ada sebuah teori formula bisnis namanya, kalau saya singkat Cacemeo, cara cepat meningkatkan omset. Nah ini juga sebetulnya bisa diterapkan ketika kita berdagang gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya ada 5 tahapan lah, tapi tahapannya hampir sama seperti inilah. Tapi kita sharing dengan 3 ini aja. Kenali, beli, pasarkan. Jadi cara kita berjualan saja ya, belum ke marketing gitu. Bagaimana supaya orang yang tidak pernah tahu menjadi tahu. Setelah tahu, bagaimana orang yang tahu menjadi kenal gitu ya. Setelah kenal, bagaimana orang yang kenal bahwa saya Andi jualan abon gitu ya. Nggak boleh iklan ya, promosi lagi. Saya jualan abon. Jualan abon. Oh, Pak Andi jualan abon. Andi siapa? Andi Rosella. Loh, kok Andi Rosella jualan abon? Ya, mungkin produk berikutnya ya. Kalau disebutkan namanya panjang, nanti ada 9 produk nempel di belakang nama saya nantinya. Andi Rosella sudah menjadi branding, sudah cukup Andi Rosella saja, bahwa Andi Rosella jualan abon, ya sudah, pun. Jadi situ. Kenal atau tahu dulu, ada tahu. Pertama orang tahu, setelah tahu kenal ya. Kenal. Kemudian ada lagi setelah kenal, beli. Oh iya, orang. Dari kenal ke beli itu prosesnya karena apa? Karena kita menampakkan sebuah sebuah kebaikan, sebuah citra, sebuah standar aja sebetulnya, tidak berlebihan. Tapi menjadi orang tahu, jika nama iya budak bager. Jika nama iya